Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pagi ini kita akan belajar matematika tentang bagaimana cara mengerjakan soal cerita. Jadi soal matematika ini bisa menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar anak-anak, terutama kalangan SD. Jadi ada yang menganggap soal matematika itu sangat menyulitkan. Kemudian seringkali para siswa mengeluh pada soal matematika berbentuk cerita, karena bukan hanya mengandalkan kemampuan bisa berhitung saja, tetapi setiap siswa juga diminta untuk memiliki kemampuan bernalar yang baik, sehingga dapat mengubah soal cerita ke model atau bentuk matematika. Mari kita bahas bagaimana cara mengerjakan soal cerita matematika dengan mudah. Yang pertama, pahami soalnya. Jadi, dalam mengerjakan soal cerita, kita harus tahu dulu langkah awalnya. Kita harus pahami soalnya. Jadi membaca soal sampai benar-benar paham apa yang ditanyakan. Jika belum jelas, cobalah untuk membaca kembali. Jadi diulang-ulang. Kemudian yang kedua, ubah bentuknya. Biasakan mengubah soal cerita matematika menjadi bentuk diketahui, ditanya, dan dijawab. Selain akan mempermudah kita, bentuk seperti ini juga akan meminimalisir waktu agar tidak perlu lagi membaca soal yang panjang. Yang ketiga, latihan. Latihanlah berulang-ulang akan mengajari kita untuk mengerjakan soal. Misalnya, kita akan mengerjakan soal program linier. Pada saat selesai membaca soal, kita secara otomatis langsung mengubah objek yang ada di dalam soal menjadi suatu permisalan. Setelah itu dapat dikerjakan dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Begitu juga contoh soal cerita matematika lainnya. Yang keempat, konsentrasi dan teliti. Jadi ketika kita membaca soal cerita, kita harus mempunyai konsentrasi yang tinggi dan mengetahui langkah-langkah apa yang akan dipakai. Biasanya kebanyakan siswa sering terburu-buru dalam mengerjakan soal. Alhasil sering ditemukan kasus cara penyelesaian sudah benar, namun jawaban yang didapat belum tepat. Untuk itu kita perlu evaluasi kembali pada tahap ini, bahwa belajar matematika bukan hanya berpikir sistematis, tetapi harus diiringi kesabaran agar mendapatkan hasil yang real atau sebenarnya. Untuk itu coba kita menyimak soal cerita berikut. Ini soal cerita tentang pecahan ya. 2 buah kantung garam masing-masing beratnya 7/10 kg dan 1/2 kg. Berat kedua kantung garam itu semuanya adalah ini. Jadi cara mengerjakannya seperti petunjuk tadi, baca berulang, pahami soalnya, kemudian konsentrasi, kemudian latihan beberapa kali. Jadi 2 buah kantung garam masing-masing beratnya 7/10 dan 1/2 kg. Jadi berapa berat kesemuanya? Jadi caranya kita kerjakan berarti kita jumlahkan, karena di sini pertanyaannya 2 buah kantung garam masing-masing beratnya. Kemudian pertanyaannya yang perlu dicari adalah berat 2 kantung tersebut berapa. Berarti cara mencari beratnya kita gabung, kita jumlahkan 7/10 ditambah 1/2. Kemudian kita kerjakan seperti biasa cara mengerjakan pecahan penjumlahan.
7/10 ditambah 1/2. 1/2 ini kita jadikan pecahan sederhana dulu, yaitu 1 kali 2 ditambah 1 berarti 3/2. Jadi 7/10 ditambah 3/2. Kemudian kita cari KPK-nya dari 10 dan 2. KPK dari 10 dan 2 itu anak-anak sudah paham, itu 10 ya. Kemudian kita kerjakan seperti biasa, 10 bagi 10 1 kali 7, kita tulis di sini 7. Kemudian pecahan berikutnya 10 bagi 2 5, 5 kali 3 15. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 15 itu 22/10. 22/10 itu bisa disederhanakan, 22 dibagi 10 itu hasilnya 2. Selisih dari 20 dan 22 adalah 2/10. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2. Pecahannya sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 10 bagi 2 5. Pecahan yang paling sederhana yaitu 21/5. Itu adalah salah satu contoh soal cerita. Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.